35 million people. In 1918, the Spanish flu led to the deadliest epidemic in history. In 2008, prepare for the most devastating plague of all. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Carriers tahun 2009. Film bergenre fiksi ini menceritakan tentang sekelompok remaja penduduk Amerika Serikat yang mencoba untuk bertahan hidup dari serangan virus mematikan dengan cara berlindung dan melakukan perjalanan ke Teluk Meksiko. Situasi menjadi kacau ketika salah satu di antara mereka terinfeksi virus tersebut. Akankah mereka semua selamat dari virus yang menerornya? Jika penasaran dengan alur ceritanya, tonton terus videonya sampai habis. Film diawali dari sekelompok remaja bernama Brian dan Bobby pacarnya, serta adiknya Brian bernama Danny dan temannya bernama Kate. Mereka semua sedang menuju ke pantai Teluk Meksiko untuk menghindari virus mematikan tersebut. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pria yang membutuhkan bantuan. Mobil pria tersebut kehabisan bensin dan berniat untuk barter kepada mereka dengan makanan. Namun, ketika putrinya muncul dari jendela mobil dengan masker yang berdarah, Brian yang panik langsung berlari dan menancap gas karena mengira bahwa putrinya telah terinfeksi virus. Beberapa saat kemudian, mobil mereka mogok dikarenakan setelah menerobos tepi jalan, mobil itu mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya mereka memutuskan untuk menghampiri pria tadi dan mengambil kendaraannya. Setelah dihampiri, pria bernama Frank tersebut mengatakan bahwa dirinya telah mendengar saluran gawat darurat dari radio yang menyarankan untuk pergi ke sebuah sekolah yang bernama Farmington. Di sana terdapat sekelompok orang yang membuat serum untuk virus mematikan tersebut, dan Frank berniat pergi ke sana untuk mengobati putrinya yang telah terinfeksi bernama Melanie. Akan tetapi, Brian tidak percaya dengan hal tersebut, dan Bobby menyuruh Brian untuk menembak Frank dan mengambil mobilnya. Namun, untungnya Danny memiliki ide yang lebih bijak daripada hal tersebut. Mereka membersihkan mobil dan menyiapkan bangku belakang yang dipakaikan menghalang dari plastik agar Melanie tidak menularkan virusnya kepada mereka. Setelah selesai, mereka pun melanjutkan perjalanan ke sekolah Farmington untuk menemui sekelompok orang pembuat serum yang telah dibicarakan Frank sebelumnya. Dan di tengah perjalanan, mereka menepi untuk mengambil bensin dari mobil yang terdampar di sana. Di dalam mobil tersebut, mereka menemukan mayat seorang pria yang sudah membusuk karena terinfeksi virus. Ketika Danny sedang mengambil kunci mobil untuk membuka penutup tangkinya, mayat tersebut mendadak berubah menjadi zombie. Untungnya, Danny segera keluar dan menutup pintu mobilnya. Setelah mengambil bensin, mereka pun melanjutkan perjalanan ke tempat yang dituju. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat tujuan. Frank menyuruh Melanie untuk menunggu di mobil. Bobby yang tidak tega melihat Melanie menunggu sendirian, memutuskan untuk menemaninya. Setelah itu, mereka masuk dan mencari seseorang di dalam sekolah tersebut. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi plastik dengan seorang dokter dan beberapa anak kecil di sana. How long? A little over a week. Is she bleeding from her ears yet? Dokter tersebut pasrah dan telah terinfeksi virus di dalam tubuhnya. Dia membuat serum, namun serum tersebut hanya menetralkan virus selama 3 hari saja. Oleh karena itu, dokter tersebut berniat bunuh diri dengan cara menyuntikkan cairan beracun ke dalam tubuhnya dan anak-anak tersebut. Ketika Frank berniat menghentikan si dokter, ia berkata bahwa tidak ada hal terbaik saat ini selain kematian. Karena rasa sakit dan lapar yang tiada henti akan menyiksanya jika mereka tetap hidup. Mendengar hal tersebut, Frank dan lainnya merasa sedih dan segera meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, Melanie yang ditemani Bobby mengalami sesak napas dan membutuhkan oksigen.
Bobby sangat bingung antara harus membantunya atau menunggu Frank kembali. Bobby yang tidak tega melihat kondisi Melanie memutuskan untuk membantunya. Namun, ketika Bobby melepaskan maskernya, Melanie batuk dan sekaligus memuntahkan darah kepadanya. Bobby yang khawatir langsung membereskan semuanya sebelum teman-temannya datang. Kemudian, Frank mendatangi Melanie yang semakin melemah. Melanie mengatakan bahwa dirinya ingin buang air kecil. Awalnya, Frank dengan berat hati ingin menyuruh Melanie pergi ke toilet umum sendirian dan berniat meninggalkannya. Tidak ada pilihan lain bagi Frank selain meninggalkannya daripada harus membunuhnya. It's okay. Namun, Melanie yang sangat lemah tidak dapat berjalan jauh dari sana. Akhirnya, Frank memutuskan menemani dan kembali ke mobil dalam waktu 1 menit. Namun setelah itu, Brian yang merasa ada kesempatan untuk mencuri mobil Frank segera mengajak Danny untuk pergi dari sana. Awalnya Danny tidak setuju, tapi tidak ada pilihan lain untuk Danny selain menurut perkataan kakaknya tersebut. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya dan sampailah mereka di sebuah hotel yang sudah ditinggalkan. Kemudian mereka semua masuk ke dalam hotel tersebut. Bobby yang sangat khawatir dengan kondisinya yang telah terinfeksi virus didatangi oleh Brian. Bobby menjadi sosok yang pendiam dan tidak mau kontak fisik dengan siapapun. Brian yang merasa bosan berusaha menaiki sebuah mobil golf, tapi sayangnya dia terjatuh setelah memainkan mobil tersebut. Ketika Brian meminta Bobby untuk mengulurkan tangannya, Bobby menolak hal itu karena takut akan menularkan virusnya. Sementara itu, Brian dengan keisengannya berusaha menarik tangan Bobby dan menciumnya. Dan setelah itu, Bobby pun pergi meninggalkan Brian. Pada malam harinya, Brian melihat mobil truk terparkir di depan hotel. Karena penasaran, dia pun menghampirinya. Brian melihat seseorang menggunakan kostum pelindung virus lengkap dengan masker dan senjata. Ketika orang tersebut mendekat ke arahnya, Brian dengan sigap langsung mengatasinya. Tak lama kemudian, datang sekelompok orang menggunakan kostum yang sama, datang membawa Danny, Bobby, dan Kate yang sudah tertangkap. Jika dilihat dari perlengkapan yang mereka bawa, sepertinya mereka adalah sekelompok militer yang mencoba membuat markas berlindung dan menciptakan kehidupan baru di sana. Setelah itu, sekelompok orang itu mengusir Brian dan Danny, sementara Bobby dan Kate tidak diperbolehkan pergi dari sana. Kemudian, Bobby dan Kate dipaksa untuk melepaskan pakaiannya untuk memastikan bahwa mereka tidak terinfeksi virus. Setelah mereka membuka pakaiannya, terlihat jelas bahwa Bobby telah terinfeksi virus yang disebabkan oleh muntah darah dari Melanie sebelumnya. Sontak, sekelompok orang tersebut panik dan Brian yang melihat ada kesempatan langsung kabur menggunakan mobil bersama yang lainnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga keesokan harinya. Di tengah perjalanan, bensin mobil mereka hampir habis dan mereka berhenti di sebuah pom bensin terdekat. Sialnya, ketika hendak mengisi bensin, pom tersebut malah terkunci dan mengharuskan mereka mencari kunci tersebut. Sayangnya, kunci tersebut tidak dapat ditemukan dan itu artinya mereka tidak dapat mengisi bensin di sana. Kate menyarankan Danny untuk bicara kepada Brian mengenai Bobby yang harus ditinggalkan atau mereka akan tertular virus darinya. Ketika hendak pergi, Brian menyuruh pacarnya tersebut untuk keluar dari mobil. Meskipun di sini Bobby tidak ingin ditinggalkan, namun keselamatan adik dan temannya lebih penting. Mereka pun pergi dengan mobilnya dan meninggalkan Bobby ditemani dengan perlengkapan tidur dan makanan. Brian. Hey, hand me a beer, will you? Di tengah perjalanan, bensin mobil semakin menipis. Melihat ada mobil asing berjalan di depannya, Brian langsung menghalangi mobil tersebut agar berhenti.
Kemudian Denny turun dan mencoba untuk bernegosiasi dengan pemilik mobil. Namun usahanya tersebut gagal karena si pemilik mobil sama sekali tidak memberikan bensinnya kepada mereka. Sama halnya ketika Brian tidak memberikan bensinnya kepada Frank tapi malah mengambil mobilnya. Karma juga berlaku ya di film ini. Brian yang kehabisan akal langsung menembaki mobil tersebut dengan brutal. Setelah semuanya tewas, mereka pun langsung mengambil bensin dari mobil tersebut dan melanjutkan perjalanan. Kondisi Brian semakin melemah karena kakinya tertembak oleh si pemilik mobil sebelumnya. Untuk itu, mereka memutuskan untuk menepi di sebuah rumah kosong mencari perlengkapan medis untuk mengobati luka Brian. Setelah Denny masuk ke dalam rumah itu, ia menemukan mayat dengan senapan di tangannya yang sudah lama ada di sana. Setelah Denny mencari ke seluruh ruangan, akhirnya ia pun menemukan perlengkapan medis di sebuah kamar. Namun, di sana terdapat seekor anjing yang sedang memakan bangkai manusia. Denny yang merasa anjing tersebut tidak akan menyerangnya, memutuskan untuk tidak menembak anjing tersebut. Kemudian, Denny mengambil perlengkapan medis dengan sangat hati-hati. Namun sialnya, sebuah botol malah terjatuh dari atas lemari yang mengakibatkan si anjing merasa terganggu lalu menyerang Denny. Dan dia pun terpaksa menembak anjing tersebut untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian Denny keluar untuk segera mengobati Brian. Ketika Brian menggulung celananya, ternyata ia telah terinfeksi virus yang diakibatkan oleh kontak fisik dengan Bobby sebelumnya. Denny yang melihat hal tersebut berusaha menjaga perasaan kakaknya tersebut dan bersikap tenang. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dengan menyimpan Brian di kursi paling belakang yang telah dilapisi plastik seperti yang dialami Melanie dan Frank sebelumnya. Ketika hari sudah gelap, mereka berhenti di sebuah tempat dengan menyalakan api kecil untuk menghangatkan tubuh. Kondisi Brian yang semakin melemah perlahan mulai tertidur. Lalu Denny berusaha mengambil pistol dari genggamannya. Setelah berhasil, Denny mengambil kunci mobil untuk pergi meninggalkan Brian yang akan membusuk menjadi zombie di sana. Namun, ketika hendak pergi, ternyata kunci yang diambil Denny bukanlah kunci mobil. Sedangkan kunci mobil tersebut masih bersama Brian yang ternyata terbangun dari tidurnya. Kemudian Denny terpaksa turun untuk mengambil kunci tersebut dari tangan Brian. Di sana Brian menyuruh Denny untuk segera menembaknya agar tidak membusuk menjadi zombie. Shoot me. Or take me with you. Akhirnya, Denny pun dengan berat hati menembak Brian hingga tewas, lalu membakar mayatnya agar tidak membusuk menjadi zombie. Dan pada akhirnya, hanya tinggal mereka berdua yang dapat bertahan hidup untuk melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa saat mengemudi, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan, yaitu Pantai Teluk Meksiko. Pantai tersebut dulunya adalah tempat Denny dan Brian bermain sewaktu kecil, dan sekarang mereka berdua hanya tinggal menunggu kematian yang layak untuk mengakhiri hidup mereka yang tidak tahu lagi harus kemana. Dan film pun selesai. Dari segi cerita, meskipun bertemakan virus yang mematikan yang mirip seperti zombie, namun di film ini lebih menggambarkan tentang kesedihan karena kepergian orang yang disayangi. Dari film ini, kita juga bisa belajar di mana suatu kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan keburukan akan dibalas dengan keburukan juga. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada orang lain agar suatu saat ketika kita kesulitan, akan ada juga orang baik yang akan membantu kita. Sekian dulu alur cerita film kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.